pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Rekonstruksi pembunuhan gadis dalam kamar kos di Lampung Utara ricuh, 2 orang ditangkap. Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian bendungan, spam hingga pasar. Krisis air bersih dampak kemarau di Waikanan, puluhan warga rela antre dapatkan bantuan air bersih. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja selama hari Senin kemarin di Lampung. Mengawali kunjungannya, Presiden meresmikan Bendungan Marga 3 di Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Direktur Utama Adikarya. Pada pidatonya, Presiden menyatakan pembangunan Bendungan Marga 3 menelan dana 846 miliar rupiah yang memiliki luas genangan air lebih dari 2.300 hektar dan memiliki daya tampung air lebih dari 42 juta kubik meter. Bendungan Marga 3 diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan air pada pembangkit listrik, pencegahan banjir dan pemasok air bagi para petani di berbagai daerah di Lampung. Ini memiliki luas genangan 2.313 hektar yang memiliki daya tampung 42 juta meter kubik air. Ini sangat besar sekali. Dan kita harapkan bendungan yang merupakan bendungan yang ke-44 yang saya resmikan dalam 10 tahun terakhir ini nanti betul-betul bisa berfungsi baik untuk irigasi, untuk air baku, untuk listrik, mereduksi banjir di sekitar bendungan. Dan kita harapkan produktivitas petani yang terkait dengan Bendungan Marga 3 ini betul-betul bisa naik dengan signifikan. Kunjungan Presiden kemudian dilanjutkan dengan meresmikan proyek strategis nasional sistem penyediaan air minum atau SPAM Bandar Lampung yang terletak di Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada siang hari ini, air minum SPAM Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, saya nyatakan diresmikan. Proyek ini menelan anggaran lebih dari 1,3 triliun rupiah dan pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2020 dan hingga kini masih belum seluruhnya selesai. Pada pidatonya, Presiden menyatakan proyek ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di Kota Bandar Lampung. Presiden menginstruksikan pengelola SPAM Bandar Lampung segera memanfaatkan proyek ini dengan mengebut penyambungan air ke rumah-rumah. Dan SPAM ini akan melayani lebih kurang 60.000 rumah tangga, sangat sebuah kapasitas yang sangat besar sekali, dan Wali Kota, Pak Bupati, agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong agar semakin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini. Air SPAM Bandar Lampung digadang-gadang merupakan sebagai air sehat yang nantinya bisa layak dikonsumsi meski air tidak dimasak atau bisa diminum saat keluar dari keran. Sayangnya, manfaat air dari proyek yang telah diresmikan ini belum dirasakan banyak warga, sebab pemasangan jaringan ke permukiman masih dalam pengerjaan. Asep Saifullah dan Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Timur dan Lampung Selatan. Manfaat sistem penyedia air minum atau SPAM Bandar Lampung belum dirasakan oleh warga sekitar proyek di Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
Meski telah dioperasikan, mereka belum mendapatkan air spam tersebut. Padahal saat awal pembangunan, warga dijanjikan oleh pengelola proyek akan memberi fasilitas pemasangan gratis dan mendahulukan pemasangan air spam bagi warga sekitar. Pada Senin siang kemarin, warga menagih janji tersebut, apalagi kini spam Bandar Lampung telah diresmikan. Spam ini dinanti warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terlebih sekarang sedang musim kemarau. Pak Heri, ini informasinya kan warga bakal diberikan masangannya. Ya, kalau gratis dari pertamanya memang ada perjanjian dari Pak proyek sini, dari PDAM, mau masangin air untuk warga. Cuman sampai sekarang nggak ada ke warga. Cuman kita dapat air PAM ini dari PAM kecil lama. Oh, bukan dari spam ini? Bukan dari sini, bukan dari W Alam Cernih Bandar Lampung. Nggak ada, cuman janji aja. Oh, kenapa nggak dikasih? Kita udah coba minta lagi belum? Ya kita nggak ngajuin, nggak minta lagi. Cuman kan kita nggak tahu namanya dari sini kan. Cuman belum ada, sampai sekarang belum ada. Ada berapa ratus warga, Bang? Kalau di sini ya warga ya sekitar kurang lebih 100 lebih lah. 100 kakak lah ya? Iya. 100 rumah ya? Iya. Sudah berapa tahun? Ini kurang lebih udah ada 2 tahun lebih. Pembangunan spam untuk membantu memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih bagi warga Bandar Lampung dan daerah sekitarnya. Selama ini pasokan air dari PDAM Wairilau tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang populasinya terus bertambah. Apalagi Bandar Lampung terdapat banyak daerah pesisir pantai. Banyak air dari sumur warga yang tidak bisa dikonsumsi karena rasanya payau atau asin dan warga tetap mengandalkan air dari PDAM. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Lampung diakhiri dengan meresmikan Pasar Pasir Gintung di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Kedatangan Presiden disambut gembira warga dan pedagang. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Pasar Pasir Gintung merupakan salah satu pasar induk di Bandar Lampung. Pasar ini sebelumnya kumuh yang akhirnya dipugar dan direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang menelan anggaran lebih dari 38 miliar rupiah. Ekonomi di sebuah kota, sebuah provinsi itu berjalan dengan baik. Pasar ini dibangun menghabiskan anggaran 38 miliar. Uang yang tidak kecil, sehingga saya pesan pada Bu Wali dan seluruh pedagang agar pasar ini dirawat sebaik-baiknya, biar tetap rapi, bersih, ke depan seluruh konsumen, masyarakat yang ingin membeli, semua yang ada di pasar menjadi senang untuk selalu datang kembali ke pasar ini untuk berbelanja. Pasar Pasir Gintung dibangun 2 lantai. Para pedagang berharap dengan kondisi pasar yang bagus sekarang, jumlah pembeli kembali meningkat. Mintanya masyarakat mah harga jangan melambung, harga stabil aja gitu ya, jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Kalau murah-murah kan kasihan petani juga, pupuknya mahal, biaya yang kerja kan mahal juga. Pembangunan revitalisasi Pasar Pasir Gintung berlangsung selama hampir 2 tahun. Terdapat lebih dari 600 pedagang di pasar ini. Selama pengerjaan proyek, para pedagang direlokasi ke Pasar Bambu Kuning, Pasar Smep, dan Jalan Pisang Tanjung Karang Pusat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.